Shalom, hari ini Selasa 22 September 2020 kita membahas Ester 4 sampai yang ke-7. Temanya tidak ada hal kebetulan. Kemarin kita telah membahas bagaimana ancaman atas bangsa Yahudi terjadi ketika Haman meminta surat dan disebarkan ke seluruh daerah akan terjadinya pemusnahan bangsa. Setelah Mordekai mendengar berita itu, ia mengoyakkan pakaiannya, memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Ada larangan masuk pintu gerbang dengan berpakaian berkabung, jadi tidak bisa masuk ke sana. Perkabungan besar juga terjadi di setiap daerah begitu titah raja tiba. Mereka berpuasa dengan ratap tangis, bahkan banyak yang membentangkan kain kabung dengan abu sebagai alas tidurnya. Hati Esther juga sangat risau tatkala dayang-dayang dan sida-sida memberitahukan hal itu. Lalu ia mengirim pakaian pada Mordekai untuk menggantikan kain kabungnya. Tentu pamannya menolak. Maka Esther meminta sida-sida pelayannya, yakni Hatah, untuk bertanya mengapa Mordekai berlaku demikian. Mordekai memberitahu rencana pemusnahan bangsa Yahudi itu, sambil memberikan salinan perintah raja untuk diberikan kepada Esther, dan berpesan agar Esther menghadap raja untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Esther kemudian menjawab melalui Hatah, ada peraturan raja, jika orang menghadap raja di pelataran dalam tanpa dipanggil, maka pasti akan dihukum mati, kecuali raja mengulurkan tongkat emasnya. Dan Esther sudah 30 hari tidak dipanggil menghadap raja, jadi tentu Esther khawatir ia juga akan ditolak. Mordekai menjawab, jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja bagi orang Yahudi, akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini. Engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ini sebuah ungkapan iman yang besar. Mordekai yakin bahwa Tuhan bisa memakai siapapun juga. Kalau Esther tidak mau dipakai Tuhan, Tuhan bisa pakai orang lain. Tapi kalau Esther bersedia dipakai Tuhan, maka, kata Mordekai, mungkin saja justru untuk perkara hal inilah Esther diberikan kesempatan untuk menjadi ratu. Maka Esther meminta Mordekai mengadakan puasa bersama semua orang Yahudi di Puri Susan selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan minum. Kemudian Esther akan menghadap raja dan dikatakan, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Pada hari ketiga, setelah mereka berpuasa, tidak makan, tidak minum, Esther mengenakan pakaian ratu lalu menghadap raja di pelataran dalam. Ternyata raja berkenan atas kedatangan Esther dan mengulurkan tongkat emasnya, maka Esther mendekat dan menyentuh ujung tongkat itu. Lalu raja bertanya, apa maumu? Esther berkata, ia mengundang raja dan Haman malam nanti ke pesta perjamuan yang dia adakan. Raja bersedia dan dia meminta Haman untuk dijemput. Di perjamuan itu raja bertanya lagi, Esther minta apa? Esther berkata kepada baginda, datang saja besok hari. Besok akan ada perjamuan lagi dan besoklah baru Esther akan mengutarakan permohonannya. Malam itu Haman pulang dari perjamuan dengan hati yang riang gembira. Ya, namun ketika ia lewat pintu gerbang istana, ia melihat Mordekai yang tetap tidak mau bangkit menghormatinya. Hatinya langsung menjadi panas, tapi ia menahan diri. Sampai di rumah, ia panggil sahabat-sahabatnya, juga istrinya, Zeres, lalu kemudian dia menyombongkan diri, kebesarannya, kekayaannya. Dan dia menyombongkan juga dari seluruh pejabat kerajaan, hanya dia seorang diri yang diundang ke perjamuan Ratu Esther. Bahkan besok, ia tetap diundang dalam perjamuan itu. Kemudian Haman menceritakan, walaupun saya mendapatkan semua kekayaan dan kehormatan, hati saya masih belum puas sampai melihat Mordekai orang Yahudi itu tidak lagi duduk di pintu gerbang istana. Artinya, ia sangat kesal dengan Mordekai. Maka atas usul Zeres dan semua sahabatnya, Haman
mulai membuat tiang setinggi 20 meter dan kemudian dikatakan besok datang aja kepada raja minta izin supaya Mordekai disulakan yang pertama kali. Dan setelah disula, maka besok malam datang ke pesta perjamuan sudah dengan hati yang gembira. Haman setuju. Namun di tempat yang berbeda di dalam istana, raja tidak bisa tidur. Lalu ia diminta dibacakan kitab pencatatan sejarah. Dan di situ didapatilah catatan tentang Mordekai yang pernah membongkar persekongkolan Bigtan dan Teres yang pernah ingin membunuh dirinya. Ternyata raja belum memberikan anugerah apapun pada Mordekai ini. Maka esoknya saat Haman kebetulan juga ya mau datang menghadap meminta izin untuk menyulakan Mordekai, raja mendahului. Ya, dia bertanya kepada Haman apa yang harus dilakukan kepada orang yang raja ingin untuk menghormati orang ini. Mengira kehormatan itu akan diberikan raja untuk dirinya, Haman menjawab, orang itu hendaklah dikenakan pakaian miliknya raja, mengendarai kuda miliknya raja, dikenakan mahkota kerajaan di kepalanya, lalu diarak di hadapan pembesar dan rakyat. Ini sebenarnya permintaan yang kurang ajar. Ia ingin dihargai sebagaimana raja sendiri. Namun raja mengabulkannya. Dan raja berkata kepada Haman, panggil Mordekai yang ada di pintu gerbang istana, dudukkan di kuda kerajaan, pakaikan pakaian kerajaan, kenakan mahkota kerajaan, lalu kamu arak dia keliling negara, keliling kota, ya keliling Puri Sosan untuk kemudian mendapatkan penghormatan. Haman kaget. Ternyata ini adalah penghormatan untuk musuhnya, yaitu Mordekai. Namun dia tidak bisa untuk menolak titah raja. Seusai perarakan itu, Mordekai kembali ke pintu gerbang istana raja, kembali dengan pakaian berkabungnya. Namun Haman bergegas pulang rumah dengan hati yang sedih. Haman menceritakan hal itu kepada Zeres istrinya dan sahabatnya. Dan mereka berkata, aduh engkau mulai kalah kuat dengan Mordekai. Dia orang Yahudi dan engkau tidak dapat melawannya. Pasti engkau akan dikalahkan nanti. Sementara masih berbicara mereka, petugas istana datang untuk menjemput Haman datang ke perjamuan di istana Ester. Di perjamuan itu raja bertanya lagi, Ester, sang ratu, apa permintaanmu? Kemudian Ester menjawab, kalau Baginda berkenan, hamba mohon supaya hamba dan bangsa hamba boleh tetap hidup. Kalau hamba dijual sebagai budak dan seluruh bangsa hamba masih berdiam tidak akan merepotkan Baginda. Namun ini sebuah malapetaka yang tiada taranya, seluruh bangsa akan dibunuh. Raja kaget. Siapa orang yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Anda tahu bahwa Esther tidak menyingkapkan dirinya sebagai orang Yahudi atas permintaan Mordekai pamannya, bukan? Lalu Esther menjawab, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman sangat ketakutan di hadapan raja dan ratu. Kemudian bangkitlah raja keluar ke taman raja dengan panas hati. Namun Haman, dia segera memohon kepada Ratu Esther supaya bisa diampuni nyawanya. Karena ia sudah melihat bahwa raja telah bertekad untuk mendatangkan celaka atas dirinya. Dengan putus asa, Haman menjatuhkan diri di atas dipan Esther untuk memohon ampun. Tapi tepat saat Haman sedang bermohon kepada Esther menjatuhkan diri di atas dipannya, raja kembali dari taman istana masuk ke ruang perjamuan. Dan melihat posisi Haman yang demikian, raja berseru, apa? Masih juga engkau berani memperkosa ratu di sini? Di hadapanku? Di istanaku sendiri? Mendengar kata-kata raja, maka pejabat segera datang menangkap Haman, menyelubungi kepalanya. Lalu seorang pejabat yang bernama Harbona berkata kepada raja bahwa di dekat rumah Haman ada tiang sulam yang sudah disiapkan untuk menggantung Mordekai, orang yang telah menyelamatkan nyawa raja. Maka raja bertitah agar Haman disulakan di tiang itu. Segera Haman digantung pada tiang yang telah didirikannya sendiri untuk Mordekai. Dan setelah Haman mati, maka redalah murka raja. Saudara, ada banyak
kebetulan-kebetulan dalam tanda kutip yang terjadi pada peristiwa di kitab Ester ini. Mulai dari Ester pasal yang pertama sampai pasal yang ketujuh ini. Sudah diatur Ester menjadi ratu. Sudah diatur Mordekai mendengar percakapan dari sida-sida di pelataran istana yang kemudian membuat ia membongkar akan seluruh persekongkolan itu. Dan kebetulan raja tidak memberikan hadiah pada saat itu juga. Kebetulan ya kita mendapatkan bahwa Haman ya sudah buat tiang gantungan. Kebetulan malam itu sang raja tidak bisa tidur. Dan kebetulan raja memilih untuk dibacakan kitab pencatatan sejarah. Kok enggak dimintakan baca hal yang lain. Dan kebetulan esok harinya Haman datang dan dia mengusulkan kebetulan sebuah tindakan untuk penghormatan yang demikian besar. Jadi kebetulan Haman mulai menyadari bahwa tidak waktu yang tepat ia meminta untuk Mordekai ini dibunuh. Ini urusan hanya terpaut beberapa menit saja. Kalau Haman bercerita lebih dahulu, mungkin saja raja akan meluluskan permintaan Haman. Tapi kok ya kebetulan raja ya bersuara lebih dahulu di depan Haman untuk memberikan kemuliaan buat Mordekai ini. Ada banyak kebetulan. Terlalu banyak kebetulan. Dan tahukah bahwa di dalam Tuhan tidak pernah ada kebetulan yang betul-betul kebetulan. Semua peristiwa demi peristiwa dirancang oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan untuk kita yang mengasihi Tuhan. Ester, Mordekai, dan bangsa Yahudi mengasihi Tuhan. Mereka berdoa di Puri Susan itu. 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum, memohon pertolongan Tuhan. Jadi yang menggerakkan semua peristiwa itu berjalan dalam tanda kutip dengan kebetulan adalah karya tangan Tuhan yang bekerja untuk menjawab pergumulan umatnya. Bukankah Anda dan saya umat Tuhan? Bukankah Anda juga punya hak istimewa untuk datang bermohon kepada Tuhan? Dan ketika engkau bermohon sungguh-sungguh pada Tuhan, lihatlah kebetulan demi kebetulan, demi kebetulan, demi kebetulan, dan kebetulan lagi akan terjadi untuk membawa hidup Anda menikmati akan segala rancangan Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang berkata bahwa Engkau Tuhan bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Tuhan, ketika kami mengasihi Engkau, segala perkara Engkau buat, Engkau rancang, dan Engkau atur untuk mendatangkan kebaikan untuk kami. Walaupun awalnya kelihatannya sebuah peristiwa yang menyesakkan, tapi ada sebuah kegembiraan dan sukacita yang besar yang telah Engkau siapkan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Tuhan, berperkaralah di dalam kehidupan kami dan rancangkan segala perkara Tuhan, supaya kami boleh melihat kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami lagi dan lagi dan lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.